Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Saya percaya pagi hari ini sukacita damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam setiap hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini. Karena Dia Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kuduskan setiap hati pikiran kami, kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh menyiapkan setiap hati kami untuk memuji, meninggikan nama Engkau. Darah-Mu yang kudus menguduskan setiap kehidupan kami. Sehingga mata hati kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian. Turunlah sukacita damai sejahtera dalam hati dan kehidupan kami pagi hari ini. Agar kami boleh datang dengan segenap hati kami untuk memuji meninggikan nama Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Maka itu berkatilah kami setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini Tuhan. Dengan sukacita damai sejahtera. Karena Engkau selalu memberikan kami kemenangan-kemenangan di setiap waktu-waktu kami. Karena Tuhan, Engkau telah menjadikan kami lebih dari pemenang. Kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Percayalah pagi hari ini ketika kita memulai segala sesuatu dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujian pengagungan bagi Dia. Kita akan menerima sesuatu yang baru, sukacita yang baru. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bersukacita. Ketahuilah pagi hari ini Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa, Dia mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari semua katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
untuk selamanya. Semua katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya, dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira. Karena firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bangkit. Kita serukan nama Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, agar kita pagi hari ini dengan sukacita dan bersemangat memulai segala sesuatunya di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Semua katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua katakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Katakan nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Mari katakan masing-masing. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Engkau Raja Tuhan kami, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Pagi hari ini hati kami rindu terus meninggikan nama-Mu. Biarlah bukan hanya sekedar mulut kami saja yang memuji, tetapi setiap hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, semuanya hanya tertuju kepada Engkau. Pagi hari ini, inilah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami datang membawa setiap hidup kami kepada Engkau. Haleluya. Mari, biarlah hati kita, pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi, mari semua kita katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian,
selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Pagi hari ini kami menyembah dengan segenap hati kami. Yesus Tuhan, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Yesus. Ora masyakata karala masyandera lamaya nalamo. Haleluya. Syara masyandara lama nalama ya lamu. Mengalir Roh Kudus, oh mengalirlah di dalam setiap hati kami pagi hari ini ya Tuhan. Syara lama nama ya lamu. Haleluya. Syara lama syara lama lama ya lama so. Haleluya. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Ya nama syantara lama lama ya lamo. Haleluya. Haleluya. Syakara lama syada lama lamo. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi setiap kami. Dalam segala keterbatasan kami, terima kasih Engkau melayakkan kami dan Engkau mau hadir di tengah-tengah perkumpulan kami dimanapun kami berada Tuhan. Sekalipun kami harus dibatasi oleh ruang, kami dibatasi oleh keadaan-keadaan yang ada sekarang ini, tapi kami percaya Yesus, Engkau hadir di setiap rumah, di setiap tempat kami sedang duduk dan beribadah saat ini Bapa. Yesus Tuhan, inilah hati kami, kehidupan kami. Kami rindu kehendak-Mu dinyatakan lebih lagi bagi setiap kami umat-umat-Mu. Pagi hari ini urapan yang baru mengalir bagi setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus, Kau berbicara dengan kuat seperti firman-Mu berkata bahwa firman-Mu seperti pedang bermata dua yang lebih tajam dari apapun yang sanggup memisahkan pertimbangan dan pikiran manusia kami. Itu pagi hari ini berkati setiap kami. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah hati yang baik, agar kebenaran firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Bapa di surga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami masih dalam pemeliharaan-Mu, tangan-Mu yang kuat menopang kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Firman-Mu adalah roti kehidupan, yang akan terus meneguhkan hati, menjadikan pengharapan kami
selagi kami menghadapi banyak ujian dan pencobaan ini. Berkati kami semua dimanapun kami berada, dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin membaca firman Tuhan buat kita semua dari Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin berbagi tentang Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini, yaitu ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Berapa bulan ini kita menghadapi masa yang sukar, anggaplah ini ujian terhadap iman kita. Pilihan kita ada dua, yaitu kita tetap berharap dan bertekun di dalam ujian-ujian ini, atau sebaliknya hati kita menjadi lemah dan kita menjadi kesal dan kita melepaskan iman kita. Tapi kita berdoa bahwa Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang luar biasa itu menjadi penolong atas kita. Ada masa-masa yang lemah itu Roh Kudus datang kepada kita, Dia mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita, membangkitkan kembali pengharapan-pengharapan di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk bertahan di dalam ujian memang tidak mudah. Tetapi ujian itu adalah bagian dari kehidupan kita. Baik di sekolah, baik di pelatihan-pelatihan, semua yang kita pelajari akhirnya harus ada ujian, supaya kita tahu hasil daripada kesanggupan-kesanggupan kita. Demikian juga sepanjang kita beribadah, kita belajar firman Tuhan, bersekutu dengan Bapa yang manis di dalam Roh Kudus, kesukaan-kesukaan yang tidak dapat diceritakan ketika kita bersekutu di dalam rohnya. Kesukaan-kesukaan itu, penghiburan-penghiburan itu mengalir luar biasa dalam diri kita. Tetapi ternyata ada waktu, ada musim, ada waktu hujan, ada waktu juga terik matahari. Ada waktu kita mengalami kelimpahan di dalam peneguhan, penghiburan. Tapi ada waktunya kita juga harus menghadapi ujian iman kita yang bertujuan supaya kita menghasilkan buah dari apa yang kita pelajari. Ini sebenarnya ingin membuktikan bahwa cinta kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus tidaklah bergantung kepada cuaca-cuaca yang baik saja. Kadang-kadang kita harus bertahan di dalam iman percaya kita kepada Yesus pada saat keadaan kita sedang tidak baik. Bapak Ibu Saudara, saya mengingat dua contoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Saya ingin membaca dari 2 Raja-Raja pasal 4. Bapak Ibu Saudara-saudara pernah membaca dua cerita yang luar biasa menurut saya, dan itu adalah contoh dari ujian iman yang menghasilkan sesuatu yang mulia. Ada banyak contoh kalau kita membaca di dalam dalam Ibrani 11. Ada itu banyak contoh para pejuang-pejuang iman menghadapi berbagai pencobaan, berbagai ujian, peperangan-peperangan rohani. Tapi mereka tetap berpegang dan mereka tetap percaya, mereka tetap berharap kepada Tuhan dan hasil daripada iman mereka. Di dalam 2 Raja-Raja 4,
Kalau kita nanti membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 7, itu satu poin. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang 37, itu poin yang kedua. Ini cerita tentang dua wanita yang luar biasa. Yang pertama cerita tentang minyak seorang janda. Bapak Ibu sudah membacanya berulang-ulang. Ini adalah cerita tentang seorang istri yang memiliki suami seorang hamba Tuhan, memiliki 2 anak disebutkan di sana. Kemudian suaminya telah meninggal dan ternyata mereka dalam kondisi ekonomi keuangan yang tidak baik sehingga mereka memiliki banyak tanggungan. Pilihan yang terjadi ini adalah pencobaan juga yang datang kepada wanita ini, kepada ibu 2 anak ini. Bisa saja dia berpikir bahwa kenapa saya mengikut Tuhan, suami saya hamba Tuhan, melayani Tuhan, tapi keadaan kami tidak baik. Bahkan kami kekurangan, kami harus menanggung banyak tanggungan-tanggungan. Dan di dalam cerita itu disebutkan bahwa para penagih-penagih utang sudah datang dan akan mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak mereka sebagai bayaran dari tanggungan keluarga ini. Itulah kebiasaan yang ada di Israel. Bapak Ibu Saudara, wanita ini punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia mengeluh, dia marah, dia menyesal kenapa dia menikah dengan nabi atau dengan hamba Tuhan yang sama sekali tidak memberi janji atau tidak memberi harapan untuk kehidupan yang layak, tapi justru sebaliknya. Pilihan dia bisa marah, bisa kesal, dan dia bisa meninggalkan percayanya kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa tindakan yang dikerjakan oleh wanita ini adalah contoh dari seorang yang dapat memilih sesuatu yang benar, yaitu tetap mempercayai Tuhan, ya, Tuhan Allah yang telah memanggil suaminya dan keluarganya. Apa yang dia lakukan kita telah membacanya. Dia datang kepada Nabi Tuhan di sana, dia datang kepada Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah. Bagi kita yang mudah patah hati, mudah kecewa, mudah kehilangan kepercayaan, ujian ini akan menghancurkan iman kita. Ujian ini akan membuat kita menjadi lemah dan akhirnya kehilangan kepercayaan kita. Tapi tidak demikian dengan janda ini. Wanita ini akhirnya datang kepada Elisa dan mengadukan semuanya. Artinya dia masih memiliki kepercayaan. Ujian itu tidak akan menggugurkan imannya, keadaan yang tidak baik itu tidak akan menggugurkan imannya, tapi justru dia masih punya pengharapan di sana, masih punya iman. Dia yakin akan ada jawaban di sana. Dan benar, Bapak Ibu Saudara, bahwa akhir dari ending cerita, wanita ini akhirnya bisa melunasi utangnya, melunasi tanggungannya. Kedua anaknya akhirnya aman bersama dia. Dan yang terakhir, sisa penjualan dari minyak yang terjadi karena mujizat Tuhan menjadi berlipat-lipat banyak. Itu akhirnya menghidupi dia untuk waktu yang akan datang. Saya memiliki iman bahwa wanita ini akhirnya menjadi lebih baik keadaannya justru sesudah suaminya meninggal. Ada 2 poin yang saya lihat di sana. Yang pertama, mungkin selama ini iman wanita ini bergantung kepada suaminya, tapi hari itu dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Yang kedua, wanita ini akhirnya memperoleh kehidupannya yang lebih baik. Karena sisa penjualan minyak itu sisa untuk penghidupan mereka selanjutnya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah kita masing-masing, hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita tidak selamanya
menghancurkan kita. Tergantung bagaimana sikap hati kita. Seperti Yakobus berkata bahwa ujian terhadap imanmu, ujian terhadap kepercayaanmu, ujian terhadap ibadahmu, ujian terhadap apa yang ada dalam hatimu, terhadap cintamu terhadap Tuhan Yesus Kristus, ujian terhadap pelayananmu selama ini. Apakah kita masih punya pengharapan? Kita melihat bahwa hasilnya adalah ketekunan. Memang orang-orang yang sedang imannya diuji, sukar untuk bertekun, sukar untuk memfokuskan perhatian. Pikirannya akan seperti gelombang dan ombak, seperti badai yang tidak fokus. Tapi justru ujian iman itu sedang mengarahkan seluruh potensi hati dan kekuatan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Contoh yang kedua adalah perempuan Sunem dengan anaknya. Perempuan ini juga luar biasa, kita sudah membacanya dan mendengar cerita bahwa dia sering mengundang hamba Tuhan, Elisa, ke rumahnya. Dia tahu dia hamba Tuhan. Kemudian dia memberi makan, satu kali dia tergerak untuk membuat kamar di loteng, Bapak Ibu Saudara. Dan Nabi ketika berkunjung di kota itu selalu mampir di sana. Dan cerita selanjutnya adalah Elisa memanggil wanita itu dan dia berkata, apa yang bisa kuperbuat untukmu? Ya, wanita ini tidak punya masalah karena dia hidup dalam kecukupan, dianggap cukup, dia punya kekayaan, suaminya juga semua no problem. Hanya satu saja menurut informasi dari hambanya bahwa perempuan keluarga ini tidak punya anak. Jadi pada waktu Elisa memanggil wanita ini, dia berkata, tahun depan kau akan memiliki seorang anak. Bapak Ibu Saudara, wanita ini tidak pernah berharap. Dia tidak meminta. Jadi dia tidak terpikirkan untuk minta Tuhan memberikan anak, karena memang suaminya juga sudah berumur. Jadi tidak punya pengharapan apa-apa. Jadi pada waktu dia ditawari oleh Elisa tentang pengharapan memiliki anak, ya dianggap itu satu omongan yang kosong, janji yang tidak berguna, ya. Tapi ternyata terjadi. Tahun depan akhirnya wanita ini mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Cerita selanjutnya adalah bahwa suatu ketika anaknya laki-laki ini berkunjung ke kebun, ke sawah, katakanlah ke ladang, menjumpai bapaknya, kemudian sakit, kemudian dibawa pulang dan meninggal di pangkuan mamanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan wanita ini? Dia menaruh anaknya di mana Elisa biasa istirahat, tapi tidak terjadi apa-apa. Dan dia pikirkan adalah, saya harus datang bertemu dengan hamba Tuhan ini. Saya harus berjumpa dengan dia. Ya, sekalipun suaminya melarangnya, tapi dia harus berjumpa. Dan akhirnya benar, dia bertemu dengan Elisa. Elisa sebenarnya bermaksud untuk mengutus Gehazi saja, untuk mendoakanlah, katakanlah kepada mendoakan anak yang telah meninggal itu. Tapi wanita ini berkata bahwa aku tidak akan pergi sampai engkau juga pergi. Bapak Ibu Saudara, wanita ini memiliki satu pilihan yang luar biasa. Ketika anaknya sakit dan kemudian meninggal, pikiran pertama yang muncul adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan, Elisa. Karena dari sanalah janji itu, karena dari sanalah datang berkat itu, karena dari sanalah sebenarnya anak itu diberikan kepada mereka. Dan dia tidak peduli. Sebenarnya ini tidak etis sama sekali untuk wanita ini pergi kepada hamba Tuhan seorang diri tanpa suami. Suaminya melarang karena ini bukan waktu untuk beribadah atau berkorban. Tapi wanita ini tidak peduli. Dia harus bertemu dengan Elisa. Dari mana berkat itu datang, kesanalah dia menghadap. Sesungguhnya wanita ini juga bisa punya pilihan. Sama dengan
janda hamba Tuhan yang kita cerita sebelumnya. Dia punya pilihan. Dia juga bisa berkata bahwa saya kan tidak minta anak. Saya gak usah dijanjikan. Toh ternyata diambil lagi. Ada banyak di antara kita berpikir bahwa kadang-kadang Tuhan mempermainkan kita. Kadang-kadang Tuhan seolah mengolok-olok kita. Kadang Tuhan membuat kita menjadi tidak tenang dengan apa yang Dia lakukan. Ini adalah ujian-ujian yang buruk. Kita berpikir bahwa Tuhan mencobai kita. Di dalam Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak mencobai dan tidak dicobai. Tapi Tuhan menguji hati orang, menguji iman orang, dan menguji hati kita. Wanita ini masuk dalam jalur pengujian. Tuhan tahu bahwa yang terbaik yang akan terjadi untuk wanita ini. Tuhan juga tahu ada satu potensi iman yang luar biasa. Seperti yang saya maksudkan, wanita ini bisa saja mengeluh, bisa saja dia marah, karena dia seperti diolok-olok, dia seperti dipermainkan, perasaannya diberi dan kemudian diambil. Tetapi dia ingin menemukan jawabannya. Dia bertemu dengan orang yang menjanjikan berkat Tuhan itu. Dan kita tahu ceritanya. Apa cerita selanjutnya? Elisa akhirnya datang. Dia bertemu dengan anak yang terbaring di loteng telah meninggal. Dia berdoa di sana. Dan akhirnya oleh kemurahan Tuhan, anak laki-laki itu hidup kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini dipenuhi dengan warna, dipenuhi dengan banyak cerita. Hidup ini dipenuhi dengan banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ada beberapa kita yang rindunya, inginnya hidup ini lurus saja. Tidak usah belok kanan, tidak usah belok kiri, tidak usah menanjak, tidak usah turun, lurus saja. Orang Medan bilang lempeng saja. Tidak ada kehidupan yang seperti itu. Karena kita ada kehidupan yang diwarnai dengan berbagai-bagai suasana, pengalaman yang sesungguhnya ingin membuktikan kepercayaan kita, iman kita, fokus kita, dan yang lebih utama adalah di sanalah kehadiran Tuhan, di sanalah kenyataan kuasa Yesus Tuhan yang mencintai kita itu datang kepada kita. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita semuanya tetap fokus kepada Tuhan. Pilihan kita adalah tetap dekat dengan Dia. Isi hati kita, paksa pikiran-pikiran kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Paksa pikiran-pikiran kita untuk mengikuti firman Tuhan. Kalaupun memang ada ujian yang datang kepada kita, itu adalah firman Tuhan. Ada waktunya kita diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan. Ada waktunya kita bersuka cita. Ada waktunya kita sehat. Ada waktunya kita memiliki banyak harta milik kita. Ada waktunya ada banyak orang-orang yang menyenangkan kita. Tapi ada waktunya semuanya seolah-olah berlalu. Kondisi wabah COVID-19 ini juga sama dengan keadaan yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi nyata. Tidak terlihat keadaan yang buruk tapi sungguh mematikan. Kita dihadapkan dalam pilihan-pilihan, pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini? Jawabannya adalah ada di dalam kitab Yakobus yang kita telah baca tadi. Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam ujian iman kita untuk menghasilkan ketekunan. Tidak akan pernah ada ketekunan kalau tidak ada ujian. Ketekunan adalah hasil dari perjuangan kita untuk tetap ada di dalam lintasan kita. Kita tetap ada di jalur kebenaran,
tetap ada di dalam jalur iman kita, jalur kepercayaan kita. Kita tidak bergeser dengan apa yang kita percayai, sekalipun keadaan bisa berubah. Di dalam ayat yang kedua itu Rasul Yakobus berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia? Tetapi pilihan menjadi bahagia, saya mau katakan yang paling flat adalah kita belajar menerima. Kalaupun kita belum bahagia dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, karena kita sedang menanggung hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak baik, setidak-tidaknya kita bisa menerimanya. Kalaupun kita belum bisa bersuka cita, bergembira karena banyak hal yang tidak baik itu, tetapi kita dapat menerimanya sebagai bagian daripada perjalanan iman kita. Ada pencobaan, ada ujian, tapi fokusnya adalah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, sampai ini menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu artinya apa? Pekerjaan yang berulang-ulang, pekerjaan yang terus-menerus, pekerjaan yang terfokus kepada satu poin, itu adalah ketekunan. Untuk mempercayai Yesus Tuhan dan janji-janjinya, untuk mempercayai firman Tuhan dan janji-janjinya memang tidak mudah. Tapi kita memiliki roh Allah, roh kudus yang manis, yang lembut, yang ada dalam diri kita. Kita semua mengalami pencobaan, kita semua juga mengalami ujian. Tetapi saya berdoa, kita semua berdoa, ini tidak akan meruntuhkan kepercayaan kita. Tapi justru di sanalah kita fokus, kita terus memandang Tuhan, kita terus berharap kepadanya. Karena dari sanalah kehidupan kita, dari sanalah pertolongan kita, dari sanalah kekuatan kita, dari sanalah berkat-berkat yang kita harapkan, dari sanalah perlindungan-perlindungan yang kita nantikan. Saya melihat bahwa nanti akan saya share di lain waktu bahwa dalam beberapa waktu ini Tuhan mengajar kepada saya, ujian juga menunjukkan bahwa hidup kita itu memiliki batas-batas. Ada kesanggupan yang terbatas, ada kemampuan yang terbatas, ada hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan. Baik saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang lemah, saudara yang kekurangan. Kadang-kadang kita tidak tahu membuat apa, semuanya terbatas. Saya menyadari, kita semua menyadari, ujian-ujian ini akan dapat menyadarkan kita bahwa selain bersama dengan Tuhan, jika tidak bersama dengan Yesus, jika firman-Nya tidak memenuhi hidup kita, sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya. Saya mengajak kepada kita semuanya, ayo kita tetap berharap kepada Tuhan. Kumpulkan imanmu, kumpulkan kepercayaanmu, jadikan satu untuk fokus kepada Bapa di surga dengan semua janji-janjinya. Jika di waktu-waktu yang lalu Dia menolong kita, jika di waktu-waktu yang lalu tangannya terulur bagi kita, kita percaya juga Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan melepaskan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Bapak Ibu Saudara, ujian terhadap iman kita itu penting bagi kita. Melalui apapun, tiap-tiap orang berbeda, tiap-tiap keluarga berbeda, keadaan situasi yang datang kepada kita berbeda, tapi itu pasti akan datang, karena itu bagian daripada cara Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan iman kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah. Memang buah tidak muncul begitu saja. Hal-hal yang baik di dalam diri kita tidak ada yang muncul instan. Di
tidak muncul begitu saja, semua melalui proses. Dan proses itu kita hadapi dengan yang disebut ketekunan. Jadi orang-orang yang belajar tetap ada dalam koridornya Tuhan, tetap berjalan dalam lintasannya Tuhan, dalam kebenaran firman Yesus Kristus Tuhan, dia akan memperoleh jaminan yang lebih baik di waktu yang akan datang, yaitu yang disebut buah. Bahkan dikatakan oleh Yakobus, tidak hanya buah, tapi menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Artinya Bapak Ibu Saudara, ujian terhadap iman kita itu sedang membuat kita, mendorong kita lebih fokus kepada Tuhan Yesus. Lebih lagi mendorong kita memiliki persekutuan dengan Dia lebih lagi. Sekalipun jujur tidak mudah. Beberapa waktu ini saya kembali di dalam kelemahan. Dan ketika tubuh kita dalam kelemahan, memang tidak mudah untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Tidak mudah untuk bisa membaca firman Tuhan dan memahaminya. Karena kelemahan tubuh, sakit penyakit, menjadi pencobaan juga di dalam diri kita. Saya mengalaminya. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh melepaskan apa yang seharusnya kita kerjakan, yaitu tetap mempercayai Tuhan. Kita yakin ketika ini kita kerjakan di dalam ketekunan, kita tetap mempercayai Yesus Kristus Tuhan, kita tetap mempercayai janji-janjinya, tetap masih memiliki pengharapan bahwa Bapa di dalam Yesus akan menyediakan yang mulia, yang indah, yang lebih baik. Seperti dalam dua cerita, minyak seorang janda dan perempuan Sunem dan anaknya itu. Endingnya adalah happy ending. Akhirnya adalah sukacita. Tetapi itu dimulai dari hati iman yang fokus, yang dipercayainya, yang ditekuninya, yang dikerjakannya. Saya percaya bahwa firman Tuhan tetap ya dan amin sampai hari ini. Dia tidak berubah. Dia tetap sempurna dalam kasih-Nya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ini poin 1, poin 2 itu minus. Tapi tidak dengan poin 4, poin 5. Mungkin kita kurang di bagian yang di sini, tapi kita lebih di bagian di sana. Ada selalu cara Tuhan untuk membuat kita kuat. Selalu ada cara Tuhan untuk kita bisa terhibur. Selalu ada cara Tuhan untuk membuat kita menjadi kuat. Kenapa? Karena Dia mengasihi saya, Dia mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang telah ditaruhkannya di dalam hati kita itu, Dia juga akan perjuangkan. Dia juga akan cover, Dia akan lindungi supaya hati kita, iman percaya kita tetap hanya kepada Yesus Tuhan dan tidak berubah oleh perubahan cuaca, keadaan, kehidupan, penghidupan yang kita lalui di hari-hari yang kita miliki ini. Saya mau mengajak kita, ayo pandang Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita. Mari pandang keadaan-keadaan ini sebagai cara Tuhan untuk membuat kita tegak berdiri dan hanya fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itulah kehidupan yang sejati. Keterbatasan di dalam segala sesuatu ini memang benar Bapak Ibu Saudara. Saya, Bapak Ibu Saudara akan menyadari keterbatasan kita dalam banyak hal. Dan itulah waktunya kita untuk mengandalkan, mempercayai dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jika wanita-wanita di Alkitab itu ditolong oleh Tuhan, ada kasih dan anugerah Tuhan Yesus kepada mereka, kita percaya juga Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menguatkan hati kita, Tuhan akan menghiburkan kita. Teman-teman, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, keluarga-keluarga, teman-teman yang sekolah,
Teman-teman yang berbisnis, keadaan-keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi tetap percayalah, tangan Tuhan tetap sama, kasih Yesus tetap sama, cara Tuhan menolong tetap sama. Dia punya cara-cara yang unik untuk menolong kita, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi ingat, pandanglah semua ini sebagai bagian dari cara Tuhan untuk menumbuhkan iman percaya kita lebih lagi fokus dan hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita berdoa, biarlah Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menghibur kita, dan kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam segala sesuatu. Mari, ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah hati kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Rohnya yang ajaib itu telah ditaruhkan di dalam kita semuanya. Ketika ujian-ujian datang kepada kita, ketika ujian-ujian datang terhadap iman kita, itu akan menghasilkan ketekunan. Lihatlah hasilnya di waktu-waktu yang kemudian. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan belajar memahami dengan kasih dan anugerah-Mu. Roh Kudus yang manis, terangi hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti, memahami bahwa semua yang terjadi menjadi ujian terhadap iman kami untuk menghasilkan ketekunan. Bapa di surga, buat kami memilih Engkau menjadi fokus. Sekalipun kami seolah-olah diombang-ambingkan oleh gelombang yang membuat kami sukar untuk menetapkan tujuan. Tapi Roh Kudus yang manis, Engkau menolong kami semuanya. Berkati kami semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara kami dimanapun berada, Bapak di surga. Teman-teman yang sedang lemah, teman-teman yang sedang takut, teman-teman yang sedang dalam ujian dan pencobaan, teman-teman yang sedang dalam kekurangan, teman-teman yang sedang berbagai-bagai masalah, Engkau datang menghidupkan firman-Mu, Engkau datang memberi penghiburan bagi kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa bersama semua saudara-saudara kami. Tuhan, berikan kami anugerah, segera wabah COVID-19 ini akan berlalu, supaya kami segera dapat mengerjakan hal-hal yang lebih di dalam Tuhan. Kalaupun ini masih berlaku, ya Bapa di surga, tangan-Mu yang kuat menolong kami, melindungi kami, menjaga kami, supaya kami aman di dalam kasih anugerah-Mu. Teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Teman-teman yang susah, Tuhan hiburkan. Teman-teman yang di dalam berbagai pencobaan dan ujian, Engkau memberi terang, Engkau memberikan pengharapan, Engkau menopang tangan mereka, lutut mereka, sehingga mereka tetap kuat. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati negeri kami Indonesia. Tuhan memberkati di mana kami tinggal. Tuhan memberkati di mana kami beribadah. Teman-teman yang belum dapat beribadah, Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu menjadi makanan bagi hati dan jiwa kami sekalian. Kami bersyukur, kami akan akhiri ibadah ini. Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan dan terima berkat Tuhan. Akhirnya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persetujuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai bertemu kembali.